Nah, ibuku sendiri kalau curhat susah-susah di kerjaan itu mesti curhatnya ke aku, nggak mau ke saudaranya yang lainnya. Katanya takut membebani mereka. Tapi dia gak takut membebani arek iki. Nah, lah terus aku protes. Lah maksudmu aku nggak punya masalah juga, kok aku dicurhati terus gitu. Tapi kenapa ya? Kok gak wani ngomong, aku aja mbok curhati, aku lagi gak iso dicurhati. Apa emang? Aku ngomong gitu. Sesayang-sayangnya aku sama ibuku ya. Wah, aku sayang pola BMS ku gitu kan. Mos. Kate mbok celukno sik mburi kene kan. Tak sayang-sayang aku BMS ku. Aku ngomong aku lagi gak bisa dicurhati. Aku ngomong aku lagi sumpek. Aku gak gelem ngrungokno curhatane sapa-sapa ya. Keramas dhewe-dhewe. Ngomong ae langsung. Katai-taian aku ambil keluarga iki tel-tel. Itu contoh yang salah. Cara ngomongnya. Iki bentang mari, kondang isok tik. Cangkruk rek. Lagi ngomong apa iki? Cangkruk rek. Lagi ngomong no. Cangkruk. Asik-asik banget. Arek wedok, duwe mbak, duwe adik lanang. Enggak. Arek wedok. Adik lanang. Dua adik lanang. Adik kan ibuke disekikap-kap karo bapake dhewe. Kau cepet mikir ya Deli. Gak usah mikir apa itu masalahmu. Kapan iki mari? Nanti tuwek lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis tuwek lho. Kator ya diopo ya? Tipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Saya ulangi. Sama lalu mau. Sama lalu. Gak mau malah kok ana. Masa lalu. Oke. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Faraja. Dan saya Bian Brilianto. Sama lalu milik kita goblok banget. Masa lalu. Soalnya kan topiknya lagi beda nih tadi ya. Ada Sam, ada ini. Oh, jadi depannya. Lagi ngobrol-ngobrol lu. Topik yang ngeblek-blek. Soro nek duwe partner tutler nih. Ya, Ultras Buntu terima kasih. Kita di Telegram udah berapa ya peserta? Hampir 300. Hampir 300. Terima kasih teman-teman semuanya atas supportnya. Dan kita masih tetap ada di 100 top podcast Indonesia. Terima kasih gitu. Dan seperti biasa kita hadir kali ini tetap bersama dengan pertanyaan dari teman-teman Ultras Buntu. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang pengen bergabung di grup Telegram, langsung aja di bio @podcastexit di Instagram. Diklik aja linknya, nanti kalian bisa mengetik Wata di Twitter. Kenapa Bi? Kok guyu? Berarti aku gak dhewean nek ndelok BF nang Twitter. Aku mbok critani waktu iku keyboardnya apa. Tahu sing kene mbut raimu. Cudai duduk Wata. Ya loro karo sih. Berarti setelah tak edukasi Cudai awakmu improve dhewe. Enggak, aku apa sih maksudnya ngono kan. Baru aku Google. Wes tapi kau cari personal branding bareng nang podcastmu dhewe kok. Ya, buat teman-teman semuanya, jangan lupa kalau kalian mau komentar di Spotify itu bisa komentar teman-teman. Jadi monggo diramein aja. Tumpahkan aja komentar kalian di sana. Jangan merasa kolom komen itu cuma ada di YouTube ya, onteso kan berarti. Tapi tolong jangan cuk nyetrum cuk. Iki cuk. Jalo iki mbok kondome mbok. Gak nyambung juk nyetrum juk. Sorry. Enggak nyambung kan lu lagi gak nemplek lemah kok iso nyetrum. Nemplek iki. Koyo tret ngono. Coba. Kan cuk anjing lah. Lanjut Fir. Sorry. Ya. Ayo. Tapi tolong komen yang sesuai sama konteks sih ya. Jangan terlalu liar. Resep-resep ojo di Engko Spotify Instagrammu, Cuk. Engko rusak algoritma Spotify nih. Melbune nang podcast makanan.
Ya wis lah kalau kita Iya, iya. seperti biasa ada Mbak. Ada peringatan dulu. Oh, silakan. Jangan nonton di YouTube. Ono sing komen ngamuk-ngamuk. Lah apa cuk aku bayar YouTube premium kok ya lah. karepku. Ya wes nek bikin angkono dhewe ya gak Ya wes, apa-apa. Kon. Kita kan menghimbau. Betul. Keputusannya terserah kalian. Kok iso penontonnya sih 600 iku lho. Berarti masih ada 600 orang. Tol. Enggak boleh misuin, cuman ya itu pendengar kita. Maksudku, ayo teman-teman pindah ke Angel rek kok ngajak pindah agama ya rek ancuk. Pindah platform tok. Iya, pindah platform tok lho. Iya. Gitu. Oke lah kalau gitu. Seperti biasa akan ada Mbak Bella yang akan membacakan pertanyaan dari podcast Exit Yes. agar saya dan Bian lebih gampang untuk membayangkan dari awalnya. Oke. Oke. Silakan Mbak Bella. Oke, Oke, dari Mas sebelumnya Firza belum. Belum. Kita mau pakai pengaturan bahasa Indonesia nggak kali ini? Oh, boleh sih. Boleh. Oke. Kayak supaya reach-nya ke audiens Jakarta gitu enggak? Oh. Aslinya rodok geli-geli sih. Rodok geli-geli. Rodok. Oke. Tapi kalau aku boleh pakai bahasa Jawa soalnya ceritanya bahasa Jawa semua nih. Oke. Halo Mas B, Mas Fir dan tim Exit. Aku akhirnya memutuskan untuk cerita di sini karena wis mentok banget. Wah, gak masuk. Wis mentok Cangkeme, banget. cangkeme radio tapi sing diwaca basa Jawa. Iya, Tidak. dan sing jatuh di bayangan ultra buntu itu bebek mentok. Yes. Beda. Oke, ini pujian nih. Saran-sarannya kalian itu masuk akal dan realistis. Ku geru Mas. Iya, aku geru kok. Emang ngono nih. Sebelumnya makasih Paul udah membuatkan channel YouTube Exit. Baru diseneni pian. Nah Iya, YouTube sih. Wes. Oke. Jadi pertama-tama dia ini perempuan, usianya 24 tahun Oke. dan belum menikah. Oke. Oke, pekerjaannya adalah seorang guru honorer dan juga punya kerjaan sampingan yaitu nutor les. Oke. Tinggalnya masih sama orang tuanya. Nah, permasalahan dia ini kompleks banget Mas, yaitu masalah keluarga. Jadi yang pertama, aku itu lahir dari bapak yang abusive. Dari kecil aku sering lihat ibuku dipukulin sama bapakku. Bapakku dulu juga seneng banget judi sampai rumah kendaraan itu habis. Habis maksudnya di Digadai dong. Digadai Maksudnya dong. dipangan ya. Gak mungkin dikeloni sampai cilik terus hilang ngono. Puncaknya itu akhirnya karena bapaknya pernah di penjara. Oke. Oh. Masih cuma 6 bulan. Tapi dulu itu rasanya benar-benar kayak dikucilkan sama tetangga-tetangga. Iyalah pasti. Anak napi anjir. Yang dikucilkan dianya. Iya, dia dan keluarganya yang Oh, dikurungnya karena judi itu tadi. Iya. Iya. Iya di penjara Iya. karena judi 6 bulan, Bro. betul. Oh. Judi kan ya sak mono-mono ae. Terus Terus akhirnya karena dikucilkan, dia akhirnya pindah-pindah rumah, ngontrak sana sini gitu. Terus bapakku yo seneng selingkuh dan juga mendem. asoy. Akhirnya di umur 60, Asoy, kenapa asoy anjir? bapakku udah mulai leren Mas. Oke. Gitu. Semua yang jelek-jelek udah dilereni. Menjelang umur berapa? 60. Swita. Makanya kalau di Jawa swita kan. Sewayahe wis tindak. Oh. Seharusnya udah mati maksudnya. Enggak dong anjir. Iya swita. Makanya kenapa bukan bahasa Jawanya 59 tuh apa? 59 Iya. 60 kan harusnya. Jadi yang beda-beda tuh kayak bahasa Jawanya 10, Ya, bahasa Selawi. Jawanya 20, 25, sorry. 50. Enggak usah Oke. jelasin, lanjut itu cerita. Kenapa ngurus kamu? Karena dia gak percaya. Terus Sejatinya wis tindak. Mm-mm. Nah, salah swita. Ya nggak tobat sih itu karena kehabisan testosteron aja. Ya, terus. orangnya tetap kerja. Tapi masih jarang banget ngasih duit belanja buat rumah gitu karena masih punya tanggungan bank. Oke. Oke. Terus ibunya akhirnya juga kerja. Tapi pulangnya seminggu sekali karena jadi ART. Oke. Dan mungkin kayaknya ibu juga sumpek di rumah gitu ya. Iya. Gitu. Terus akhirnya yang dipakai untuk keseharian itu bayaranku sama bayaran ibuku. Terus dia punya kakak, selisihnya 8 tahun. Di atasnya mbaknya ini udah punya anak 2.
Tapi suami mbaknya itu kerjanya jauh di luar negeri. Oke. Gitu. Terus yang terakhir dia punya adik laki-laki yang sekolahnya itu berhenti di SMP tok, habis itu kerja jadi supir truk kayak bapakku. Oke. Jadi kondisinya jarang pulang itu cuma sehari 2 hari itu doang. Itu background keluarganya ya. Jadi dia berarti 3 bersaudara, punya kakak perempuan, ya sama adik laki-laki yang kerjanya jadi supir truk kayak bapaknya. Oke. Masalahnya itu adalah rasanya tuh kayak ketemu masalah yang itu aja gitu. Dimana yang pertama dia kesel karena bapaknya itu Aku kerungu suara nafasmu soalnya cuk, kan kondom iki. Kayak dikloni Firza rasane. Ning sampingnya keli lo Fir. Anjing lah. malah kurang tak cukur kan. Pertama aku pegel sampe bapakku mas, wong iki nggak cetot jadi bapak, jadi patriarki banget. Oke. Dia itu nggak mau kalau kerja itu cuma ngasih duit belanja tuh cuma 50.000 buat 3 hari. Terus kalau libur itu kayak nggak mau bantuin apapun, gitu kayak bener-benerin apapun itu nggak mau di rumah. Terus adeknya akhirnya juga kayak gitu. Jadi kalau habis makan itu ya udah piring gelas diumbar gitu aja. Terus bocahnya egois pol, mintanya di ngertiin sama Dimong, padahal umurnya udah 20-an tahun gitu kan. HP dibeliin bolak-balik hilang sama ibunya. Terus Pinjol juga dilunasin sama ibunya. Motor dibeliin sama ibunya malah dijual. Duitnya buat nggak tahu deh kemana gitu kan. Itu adiknya. Itu adiknya. Setiap cowok betul. Setiap pulang kerja, yang tadi pulang kerja cuma sehari 2 hari, dia setiap pulang kerja itu mesti sambat. Kalau mau pergi kerja lagi itu dia bilangnya nggak punya duit sangu. Akhirnya ya dikasih jajan lagi sama ibunya gitu, disangguin sama ibunya. Sedangkan duit kerjanya kemana nggak tahu, nggak pernah kekumpul gitu. Terus puncaknya adalah ketika aku sama adikku akhirnya marahan, berantem. Itu karena motor aku dipakai ketika aku harusnya ngelesin gitu. Sejak berantem itu akhirnya nomorku diblok Sama adiknya. Oke. Gitu. Terus sebelumnya dia itu bilang ya wes tak minggat ae gitu. Tak jawab, ya udah terserah sakarepmu gitu. Oke, masalah sama adiknya ya selesai ya. Masalah sama mbaknya. Mbakku ini orangnya labil, nggak dewasa. Senengannya kalau capek itu dilampiasin, kalau nggak ke aku ya ke anaknya dia. Gitu. Terus kalau misalnya aku ngebuat keputusan yang nggak sesuai sama maunya, itu mesti dimarahin, nggak diajak ngomong, nggak direken gitulah ya. Dan banyak juga luka-luka batin yang tak rasain karena sikapnya dan juga omongannya gitu. Kadang aku heran, mbakku dewe kok ngene yo nang aku gitu. Tadi udah masalah sama bapaknya, sama adeknya, dan juga sama mbaknya. Terakhir itu ibuku mas. Ibuku tuh sebenarnya support banget secara finansial ya. Tapi di sisi lain ibuku itu kalau nge-treat aku tuh beda sama nge-treat saudara-saudaraku gitu. Jadi aku tuh dipaksa untuk dewasa gitu. Padahal aku ini anak kedua. Kalau aku curhat sambil nangis-nangis, gimana sih mbakku kok nyakiti aku, adikku kok kayak gitu kelakuannya. Ibu tuh nyuruh kayak ya wis ngertenono kayak gitu, sabaro gitu. Pokoknya ibuku tuh nggak pernah ngebelain aku selalu disuruh untuk memahami mereka, intinya gitu. Nah merekanya itu padahal selalu semena-mena ke aku dan juga ke ibuku gitu. Nah ibuku sendiri kalau curhat susah-susah di kerjaan itu mesti curhatnya ke aku, nggak mau ke saudaranya yang lainnya. Katanya takut membebani mereka. Tapi dia gak takut membebani arek iki. Nah lah terus aku protes, lah maksudmu aku nggak punya masalah juga kok aku dicurhati terus gitu. Pertanyaannya tuh aku harus gimana? Dan sampai kapan aku harus mengertiin keluarga-keluargaku gitu loh. Intinya gimana caranya lepas dari permasalahan keluarganya ini tapi tetap bisa berhubungan lah sama keluarganya ini semua gitu. Sampai kapan aku harus bertahan di situasi ini? Jujur mbakku ini sering iri kalau aku disangguin sama ibuku cuma-cuma. Kalau dibeliin laptop, aku dibeliin skincare yang harganya nggak seberapa, itu mbakku suka iri gitu. Suwun mas sepurane sing uakeh dawa banget.
Iya, aku harus gimana untuk menyikapi itu ya salah satu caranya menjauh. Kos sendiri kalau secara finansial kamu kuat terus mulai belajar. Tapi kenapa ya? Sorry. Kenapa ya kok gak wani ngomong? Aku aja mbok curhati, aku lagi gak iso dicurhati. Apa emangnya? Aku ngomong gitu. Sesayang-sayangnya aku sama ibuku ya. Wah, aku sayang pol ambek MS ku gitu kan. Mosok. Kate mbok celukno sik mburi kene kan. Enggak mau MS-mu gak iso. MS ku lagi belanja ya. Iya gak iso. Gak iso le aku. Gak iso Oh, le. yes tuh, aman tuh aku. Ayo i. Tangga MS ku itu aku ngomong. Sak sayang-sayang aku ambek MS ku. Aku ngomong aku lagi gak bisa dicurhatin. Aku ngomong aku lagi sumpek. Aku lagi gak iso dicurhati. Aku gak gelem ngrungokno curhatane sapa-sapa ya. Kramaso dewe-dewe tak. Sumpah tak ngono Jo. Iya. Karena memang ya orang tua itu punya dorongan untuk ngomong situasi hidupnya sekarang gimana. Nah, anak itu kan akan selalu kebawa ya. Iya. Wis sakno rek, wis sih. Aduh. Ya apa rek, aku harus mengambil peran rek. Gitu-gitu. Iya. Nah, di situasi itulah aku yang merasa bahwa kok aku kabeh, aku terus. Gitu. Aku sampai di titik tertentu aku mau ngurusi hidupku dulu, sik yang lain urus sono sendiri gitu. Kenapa enggak berani gitu? Buat ngomong gitu langsung kenapa gitu loh. Iya. Cintai dirimu juga, Bro. Nah, baru ketika kamu sudah selesai masalah barulah kamu ngomong gitu. Ketika kamu tahu bahwa RAM-mu itu ada space untuk buka aplikasi lain, ya kan? Like ono space buat buka aplikasi lain tetap mau buka. Bro, iPhone aja lemot, Bro. Komputer aja lemot, Bro. Kamu install banyak hal gitu. Nah, maka ya langsung aja delete tabnya. close tab ngono. Ben gak boros baterai. Itu simpel aja, pasti boros baterai. Semakin banyak aplikasi yang dibuka ning kepalamu ya semakin boros baterai. Ngomong aja langsung. Katain aku ambil keluarga iki tel ngono. Itu contoh yang salah cara ngomongnya. Cara ngomongnya aja tapi sikapnya beneran. Cara ngomongnya. Ya aku sih juga berkata yang sama ya. Kenapa ini menjadi polemik di kepalamu karena situasinya cukup kompleks. Bener yang Bella tadi bacakan bahwasanya satu sama lain itu saling berhubungan. Ada satu istilah bukan istilah sih, ada satu kenyataan bahwasanya nek kon rumput, kamu menanam rumput di lahan depan rumahmu lebih. Yoi. Kono. Misal. Oh iya. Iki cerita sangat bisa dilogika. Jadi enggak perlu kon harus menanam dhisik untuk memutuskan. Tak tekel. Nah kan muncul tuh ke pinggir-pinggirnya nek nanti bocor tuh. Hei, aku mari wudu kok dicekel wong Katolik. Misalnya rumput tuh, kita nanam rumput. Terus ada satu sing lapo rumput kok ditanam. Kan ben apik tel gatel. Loh, kan tumbuh dhewe rumput. Sapa ro meneh ana puturono gawe bal-balan. Karek tuku bendera corner. Ambek tuku supporter. Ambek tuku lumpia. Lapo sih? Mbok lapo lho. Ketika kita punya rumput, terus ono satu sing menyerap nutrisi dengan baik. Satu helai rumput. Misalnya ini. Cuk. Terus dia tumbuhnya paling maksimal. Dia paling tinggi di antara rumput-rumput lain. Enggak, ya. Lebih gampang dipotong apa menumbuhkan rumput lain biar lebih tinggi juga? Lebih gampang dipotong atau menumbuhkan yang lain? Gak ngerti aku. Ya dipotong lah pasti kan. Opo sih iki? Nah, itu yang terjadi di permasalahan kompleks ini. Satu bapak, menurutku ya, bapaknya tidak memegang kendali dengan penuh. Ya. Jadi teges tok tapi gak berwibawa. Iya dong. Wong sing teges tapi ternyata sampah lho. Ojo kon ngene-ngene, ojo ngombe-ngombe nang kene ngawur ae kono. Ngene sik cilik ngono. Tapi dia ngombe nang pinggire. Menggrondol, oke. Gitu loh. Tadi tegas. Cuma enggak deh, kon enggak sebijaksana iki deh, gitu loh. Satu, bapaknya tidak memegang peran yang itu. Dua, ibunya juga belum
sepenuhnya bisa meregulasi rasa stresnya sehingga yang penting anak yang lumpuh si ae gitu. Padahal di kondisi rumah tangga dia yang tidak ideal ini kan sangat berpengaruh pada anak-anak tumbuh kembang anak, mengganggu dan lain-lain. Sehingga itu yang membuat kompleks. Nah, ketika kumpul tidak ada kesadaran satu sama lain bahwasanya pertumbuhan kita sendiri itu menjadi tanggung jawab kita. Tidak harus berdampingan dengan saudara, tidak harus berdampingan dengan orang tua, itu menjadi murni tanggung jawab kita. Yang dimana itu benar-benar tidak ada faktor itu dalam keluargamu, entah tidak diajari atau belum terasa ya. Sehingga kalian berkumpul tetap dalam kondisi masih kekanak-kanakan semuanya, satu sama lain gampang menyinggung, dan yang lebih parah gampang tersinggung. Itu menurutku adalah sebuah respon emosi yang dimana kamu sendiri belum selesai dengan hidupmu. Maka pergerakan-pergerakan apapun di sekitarmu jadinya menyinggung, seolah-olah aku yang salah karena tidak adanya kemenangan di kamu. Bagaimana harus menyikapi ini Mas Wir? Caranya gampang, hindari pola-pola yang sama seperti orang tuamu, adikmu atau apa, karena kamu tahu kan kalau diperlakukan seperti itu menyebalkan. Segera entas dirimu sendiri, entas itu apa ya? Keluarkan dirimu sendiri dari finansial yang rendah tersebut dengan kamu bekerja ataupun memaksimalkan pemasukan. Setelah itu kamu menyadari bahwa ya wis kon kudu bertanggung jawab dengan dirimu sendiri anjing. Don kon apa sih? Bangsat kon nek mlebu nek metu-metu. Kedengan kon inceng-inceng. Aku kudu guyu. Cuk kaget aku, Cuk. Sampeyan kali. Kaget aku, Cuk. Mohon maaf ya ultras buntu. Inceng tok. Podcast Mas. Podcast. Iki bentang mari, kontang iso tik. Cangkruk rek. Cangkruk rek. Cangkruk rek. Lagi ngomong apa? Cangkruk rek. Lagi ngomong. Cangkruk. Asik-asik banget. Arek wedok, duwe mbak, duwe adik lanang. Perek. Enggak. Enggak perek. Arek wedok. Arek wedok. Gede lanang. Dadi lanang. Adik kan ibuke di sekikap-kap karo bapake dhewe. Kau perek lo mikir ya Deli. Gak usah mikir apa itu masalahmu. Ono video e. Video apa sih? Video klarifikasi. Kok aku ya langsung anjing kenapa dikirim nang BF. Padahal konektornya video. Asik banget. Asik banget. Terlalu santai. Terlalu santai. Melihat sekitar. Outfit of the day, anjay. Gak boleh. Asik banget. Sebenarnya ya kayak ngamuk karena kelakuanku nang mendoan yang ngono sih. Dinteni ae lah, dinteni. Aja dipateni lah kowe goblok, aku ketok kumus-kumus kok. Kembali lagi ke topik, untung aku sih eling. Jadi tanggung jawabmu masa depanmu itu ada di pundakmu sendiri. Jadi bagaimana caranya kamu tersingkap dari semua masalah-masalah ini? Belajar cuek satu. Karena semuanya juga punya tanggung jawab untuk tumbuh kembangnya. Jadi duduk tanggung jawabmu. Stop untuk merasa kamu adalah pahlawan atau kamu adalah poros dari keluargamu. Enggak, bukan seharusnya kamu. Kamu bisa menentukan hidupmu sendiri. Benar kata Bian, kenapa kamu tidak belajar untuk berani? Belajar untuk cuek. Menghandle apa yang bisa kamu handle. Menghindari mana yang berpotensi membuat kamu sakit hati atau tersinggung. Dari kebiasaan itu nanti kamu bisa mencoba melevel upkan dirimu gitu. Banyak pelajaran untuk bisa kamu lebih mengenal dirimu. Oh, iki terlalu menyinggung aku. Ya wis lah aku tak menengahi. Oh ya wis lah aku gak usah nang omah iki atau gimana pun caranya. Yang pasti kamu harus settle dulu secara finansial, golek kerjaan sing genah, nek wis oleh kerjaan ya dimaksimalkan gitu sapa rungkuk. Jadi munggah jabatan ya kan. Moro-moro dadi owner ngono kan. Kalau ono biasa. Moro-moro dadi owner. Kalau ono biasa kamu pengen posisi apa di sini? Owner. Pemilik ya. Tapi dia guru honorer Mas, guru. Oh iya. Owner, bukan honorer dia, bukan owner. Roha. Honorer. Ya. Ngemek.
Aku sih tidak melihat itu sebagai, kembali lagi ke mindset ya. Guru honorer pun aku nggak melihat itu sebagai hambatan. Satu, waktu pasti lebih fleksibel ya, karena guru honorer kan jamnya nggak iso ngelesi, ya kan. Guru honorer pasti punya channel murid, tinggal ngomong ke wali murid, Bu saya buka les yang sekian kalau mau monggo. Ya. Bisa kan kalau kesempatan. Dia memang tutor les, Mas. Tutor les, ya wes tinggal dimaksimalkan di sana. Maksudku tinggal dimaksimalkan di sana. Nah, oke, saya minta maaf. Kita harus mengakui dulu dong kekurangan kita dong. Dari wanita terus. Maaf ya Mbak, ngapunten Mbak. Maaf. Ini kakinya gestur canggung nih, gini nih. Satu sama lain menopang. Jadi gini gestur nih. canggung nih, gini Kondisi kakinya nih. Kayak nggak enak. Coba tegas. Mbak, maaf. Saya ulangi ya Mbak. Maksudku, kenapa Mbaknya tidak terfokus terhadap pengembangan dirinya Mbak? Mbak punya jenjang karir guru honorer. Sopo iki nek diterusno dadi honorer tok, gak dadi guru. Fokusnya salah. Fokus ke honorer, gak fokus ke guru. Ketika mulai dikontrak tetap nggak mau, passionku honorer. Iya. Terus tutor les juga itu coba dimaksimalkan dan fokus di situ Mbak. Siapa tahu murid-muridmu kok gampang ngelesi awakmu. Wis. Ngelesi peluru. Ngelesi ilmu nih tadi gak mlebu ya. Iya, aku tetep goblok apa. Kon diseneni ambek wong tuaku. Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya kan let's dengan kamu kontrak rumah atau apa, sing nek misalnya muridmu akeh, kamu coba fokusnya sama masalah-masalah yang di situ, bukan yang di rumah. Karena sing di rumah ini wis gak iso dirubah. Ini menjadi culture di rumahmu, kebudayaan di rumahmu. Yang dimana nek kamu paling waras di situ, yo awakmu sing diketok. Koyok gambaran rumput tadi. Nek kan paling tinggi, yo kon sing diketok pasti. Makanya ibumu curhatin nang awakmu, atau awakmu disikongkon ngalah. Karena awakmu sing paling dewasa di anak-anak iku, mungkin ibumu yang ngakoni itu. Makanya apakah ini adil? Ya sangat gak adil. Tapi pertanyaannya berarti kamu punya keberuntungan untuk lebih tinggi tersebut. Nah dari pola pikir, wawasan dan lain-lain. So jangan merasa bahwa kok uripku ngene-ngene ae Mas ya. Iya karena kamu belum memutuskan untuk keluar dari zona nyamanmu. Coba keluar, ngekos dhewe kek atau kontrak dhewe, fokus nang tutor les iku mau gitu, dikembangkan lagi. Apa ya jadi otakmu tuh dipenuhi dengan masalah-masalah yang bisa mengembangkan dirimu sendiri, bukan menyelamatkan keluargamu. Karena pada akhirnya mereka akan fokus pada hidupnya masing-masing gitu loh, Nek. Menurutku ya. Dan juga kenapa menurutku sepertinya kamu sendiri tidak punya big goals dalam hidup. Makanya sangat mudah peduli dengan hal-hal yang sebetulnya nggak penting. Nek misalnya kayak aku saiki stand up comedian, aku pengen misalnya sebelum special show gitu. Nah, aku akan menghindari polemik-polemik di komunitas stand up Surabaya sing itu nanti mengganggu energiku, mengurangi waktuku sehingga aku gak fokus di sana. Karena aku punya big goals, punya tujuan. Sepertinya kamu tidak punya tujuan sehingga gampang belok ketika ada mungkin bentakan, suara keras atau suara benda jatuh, kamu gampang kedistrak. Saranku sepertinya coba ditata lagi impianmu apa. Kalau impianmu ingin menyelamatkan keluargamu, kayaknya terlalu munafik deh itu. Karena tanggung jawabnya kita masing-masing ke depannya. Adikmu sopir truk, ya ke depannya dia akan mempertanggungjawabkan truk iki gitu. Gak mungkin dia peduli dengan murid-muridmu, truknya digowo kayak antar jemput murid-muridmu. Lah tadi tebu murid-muridmu. Menurutku ya. Inilah. Cuma beler-beler gitu. Jadi ya fokuslah terhadap dirimu sendiri. Satu hal yang kamu lupa adalah kamu lebih tinggi dari saudara-saudaramu. Makanya dari itu ya pasti kamu sing kepotong sih. Kalau dari aku ya. Yang membuat ini menjadi rumit itu kan ada pola anak emas ya, golden boying and scapegoating. Golden boying itu ketika kita memfavoritkan satu anak ya kan, atau memberikan sumber daya kita untuk salah satu anak yang kita sayang. Biasanya keputusan orang tua untuk golden boying itu seringkali gak rasional. Mbuh karena lanang dewe ya kan, atau karena wedok dewe, atau karena anak terakhir gitu kan, atau karena anak pertama gitu. Biasanya
alasan-alasannya nggak rasional gitu. Ya. Karena ya sekali lagi keputusan untuk memfavoritkan sesuatu itu kan dasarnya adalah favoritisme itu kan karena sesuatu yang juga nggak rasional gitu. Entah Iya. mungkin kok aku feeling ngono-ngono aja gitu. Ya, Nah. ditambah orang tua tuh biasanya punya tempat untuk anak-anaknya di beberapa aspek gitu. Misalnya aku bangga iki ambek anakku sing nomor 1 gitu Tuh. loh. Mandiri banget. Tuh. Aku tuh rada hati-hati nek ngomong anak nomor 2 iki. Mm-mm. Nek ono sing paling lemah, dia biasanya milih tinggal ambek sing paling lemah karena pengen ngancani, pengen nyokong gitu. Nah, kamu juga harus mengerti Aha. pola pikir si ibumu gitu. Dia juga nggak mau anaknya yang paling lemah ini terbunuh dengan mudah gitu. Dia pengennya semuanya settle. Makanya ibumu berusaha untuk menyuruh kamu mengalah agar adikmu nih tumbuh gitu loh. Maksudnya ibumu seperti itu. Dan aku sangat memahami pola pikir orang tua ya, karena aku sendiri mencinta save orang hutan. Oh. Tapi awakmu seneng ambek orang hutan sebenarnya jujur aja. Jujur. Fetismu ono gak? Goblok. Kon niku. Gak ono anjing, bekantan. Nah, Lanjut. golden boying atau scapegoating. Scapegoating itu ya artinya adalah kambing yang kita berikan segala masalah, kesalahan, dosa-dosa itu kita taruh di sana gitu. Dan kamu dianggap scapegoat yang kuat untuk menopang semuanya gitu loh. Yang harus mereka tahu adalah yang bikin kamu jengkel adalah soal golden boying, dan yang membuat orang tua menolong anaknya atau hasrat berdosa orang tua ya, tak ralat dan tak ulangi. Hasrat berdosa orang tua itu ketika melihat anaknya terlunta-lunta ya kan, dan nggak bisa jadi apa-apa, malah menyusahkan orang lain. Iya. Contohnya si anak ragil itu tadi ya. Iya. Dia punya rasa berdosa yang mungkin akan dibawa mati ketika anco aku gagal. Nah, perasaan gagal itulah yang orang tuamu mesti sadari bahwa lek jarene Khalil Gibran itu anakku bukan anakku. Iya. Jadi anakku bukan anakku itu maksudnya dia itu adalah anak alam semesta, kon gak ngerti dia bakal jadi opo. Ya kalimatnya Khalil Gibran itu menyederhanakan parenting ya. Iya. Dia mau ngomong bahwa ya opo nih parentingmu, ya dia akan jadi manusia seutuhnya. Iya. Dia akan kon TNI ya dia boleh jadi pelukis. Kalau kamu dokter ya dia juga boleh jadi atlet atau perenang gitu, nggak harus jadi dokter gitu. Khalil Gibran itu ngomong bahwa anakku bukan anakku, supaya kamu itu menurunkan ekspektasi, supaya orang tua itu menurunkan ekspektasi terhadap anaknya bahwa dia akan mengambil pilihan-pilihan hidup yang tidak sesuai dengan harapan orang tuanya, ngono lho sih. Iya. Nah, itu rasa berdosanya lebih kecil daripada rasa berdosa kegagalan parenting. Benar. Yang pertama tadi adalah rasa berdosa karena anjir, aku ngarep-ngarep arek iki jadi TNI, ngarep-ngarep arek iki jadi pelukis, ngarep-ngarep anak ini jadi apa pengusaha gitu. Tapi ternyata kok jadinya gitu loh. Itu rasa berdosanya level 2 gitu, level 3, level 4 lah. Tapi ketika anak ini menjadi tidak berguna di masyarakat, itu rasa berdosanya level 9 atau 10 gitu di orang tua. Nah, maka yang perlu kamu pahami adalah ya wis, kamu harus bersepakat ambil orang tuamu ya opo iki, karena fokus energi dan sumber daya kita ke anak ini itu membuat aku sakit hati gitu. Membuat aku terkuras. Bukan hanya sakit hatiku level emosional, tapi yang jadi masalah adalah aku ya terkuras secara emosional gitu. Menyaksikan pemandangan bahwa ibuku dan bapakku harus fokus ke anak ini gitu. Nah yang sebenarnya yang menjadi masalah kan itu ya, sing menjadikan rasa sakit hati kan bahwa koyo pilih kasih. Iya, jancuk wong tuaku iki ning kene tok. Kenyataan bahwa kamu ditumpahi rasa curhat, rasa sakit, masalah dan lain sebagainya, itu satu hal bro. Contoh, awakmu resik-resik omah, kamu bersih-bersih rumah, ya kan? Sendirian, satu rumah sendirian, setiap hari biasa. Iya. Coba di situ taruh satu manusia yang tidur-tiduran aja, mangkal gak awakmu? Emosi.
Padahal kamu biasa toh. Iya. Ngerasi-rasi omahmu. Iya. Wes semuanya mbok bersihin, kosek WC lah, nyapu, ngepel, bikin makan apa sendiri dan lain sebagainya. Tapi datangkan satu orang di situ yang cuma tidur-tiduran aja, Mas Bro. Iya, menjadi gejolak emosi juga ya. Gejolak emosi ya karena faktornya banyak banget kalau mau kita bedah ya. Tapi yang jelas adalah bahwa yang membuat kamu jengkel terhadap sesuatu itu bukan hanya aktivitasnya tapi circumstances-nya. Iya. Gitu. Kan dicurhati wong gak apa-apa. Jadi guru honor ayo gitu kan. Berhadapan dengan masalah seperti ini ya oke lah. Tapi yang menyusutkan api di dalam hatimu itu adalah fakta bahwa orang tuamu itu fokus ke anak ini. Benar. And that's not fair gitu. It's unfair. Nah, Ditambah anak laki satu-satunya ya. anak laki satu-satunya, terus kok investasinya ke situ semua gitu kan. Ya wes, be bold aja, ngomong aja apa ono gak usah menunda karena menurutku ini seperti arisan ya. Kamu mau ambil di depan apa kamu mau ambil di belakang? Orang tuamu mau ambil di depan apa orang tuamu ambil di depan di belakang? Sama, parenting iku ngono pisan, ya kan? Kamu ndelok anakmu nangis saiki apa engko ngono lho. Kon pengen tegas saiki apa engko gitu. Mau tegas sekarang apa nanti gitu. Kamu mau lihat anakmu dalam tanda kutip tersiksa, didisiplinkan sekarang atau nanti gitu. Itu. Selanjutnya adalah catatan untuk kita semua bahwa the game of mendidik anak selain meningkatkan confidence-nya dia ya. Itu game tersusah itu. Meningkatkan confidence-nya dia untuk berani ngomong, berani speak up, dia berani menunjukkan siapa dirinya, dia berani bersuara. Game of confidence iku bangunnya angel setengah mati. Anakku iku mulai belajar bahasa Inggris karena ngobrolnya secara bahasa Indonesia wis etes, beropininya udah baik wis cerewet. Terus mulai dibanding-bandingkan ambek anak-anak kecil sing wis mulai bahasa Inggris gitu. Wis dilesno bahasa Inggris, aku bilang, "Gak usah dilesno bahasa Inggris." Ranggar, what do you want gitu kan. Kamu mau nonton film, ya kan, pakai bahasa Inggris aku ngomongnya. Mau nonton film atau main sama bapak. Mau main sama bapak, you want to play with me gitu. Yes. Dia katanya ngomong yes kan dia. Di British no. British gue aja. Kamu mau ini apa ini? Tidur cuman boleh bawa satu mainan aja ya gitu. Bulldozer atau dump truck. Bilang this one. Nah kalau itu diketawain atau digojloki, confidence-nya menurun gitu kan. Nah itu game of confidence ya. Tapi game yang selanjutnya adalah self control, bro. Self control, itu game sing angel untuk dijalankan. Makanya anak kecil dieksperimen kan, marshmallow. Dikei marshmallow ning kene ojo dijupuk, kok lek 5 menit gak mbok jupuk. Tak kei meneh gitu. Marshmallow test tentang delay gratification atau menunda kesenangan itu. Nah, jadi artinya adalah bahwa di sini yang mau tak sampaikan pelajaran tentang adiknya, semakin tua manusia memang tidak disarankan untuk punya anak. Gitu. Karena ketegasannya akan mulai pudar. Akan muncul banyak konflik karena kakaknya merasa bahwa aku mbiyen diantemi, kok arek iki enggak gitu. Terus padahal wis asam urat ya, dadi gak iso ngantem wong tuwa. Kayak Jeffrey Nicole ngantem raine dhewe. Oh no. Itu sih. Jadi memang bener ya. Semakin Anda tua, tolong tahu diri untuk tidak mendidik anak karena ketegasan itu dibutuhkan dalam mendidik dan membesarkan anak. Ono kok orang tua sing umur 40 atau 50 sik kebrucut duwe anak ya gak apa-apa lek kamu bisa menelan konsekuensi kon tetep tegas kon duwe power untuk ngomong enggak gitu. Terus anakmu dengan muka imutnya mau ya Iya. Iku sih. Ya wis lah kalau gitu. Ya. Itulah yang bisa kita pakai Mbak ya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya, mana yang baik, mana yang buruk. Dan
kembali lagi saya memvalidasi bahwa perasaan yang kamu rasakan ini sangat manusiawi untuk seorang perempuan yang hidup di kondisi seperti itu. Jadi aku membenarkan perasaanmu, tapi aku tidak pernah membenarkan menyerahmu. Anjay. Jadi tetap semangat menjalani hari karena kata Niji, kau begitu sempurna. Nandra dan The Backbone. Waktu dia cover. Si Giring ya. Si Giring. Iya. Karena Giring ini terlalu giring sampai keluar ke band lain. Sampai ke partai bahkan. Ya, itulah kalau gitu. Terima kasih teman-teman Sapri Podcast Exit. Masa lalu milik kita.